Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Balai Wilayah Sungai Sumatera 3, Ibu Dwi Pelita Sahril. Yang kami hormati Ustazah Haja Nurmala. Yang sedang berbahagia ibu-ibu Dharma Wanita dan karyawati jamaah pengajian dimanapun jamaah berada. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi, karena dengan ridha Allah kita bisa berkumpul kembali di dua acara hari ini ya Bu Ibu ya. Yang pertama pemberian tanda kasih untuk rekan-rekan kita dari cleaning service, security, dan penjaga embung. Dan acara yang kedua, acara pengajian menyambut bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga sekarang kita dapat hidup dengan nikmat iman dan Islam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada siang ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan ada dua acara. Untuk sebelumnya tapi saya ingin bertanya nih Bu, Bu Dwi mohon izin bertanya dulu, untuk pemberian tanda kasih nih Bu, orang-orangnya seperti belum hadir nih Bu, kan ada 5 orang perwakilan ya Bu ya. Apa kita majukan apa gimana Bu? Majukan pengajian dulu baru? Boleh. Iya Mbak, maju pengajian dulu, setelah itu nanti selesai baru kita mengadakan acaranya untuk pemberian gitu. Oke. Melihat situasi dan kondisi yang belum perwakilan dari penyerahan tanda kasih belum dapat hadir, maka acara dilanjutkan untuk yang pengajian dimajukan dulu ya Ibu-ibu ya, untuk menghemat waktu. Sebelumnya saya ingin membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan oleh Ibu Dwi selaku Ketua Paguyuban Ibu-ibu Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Acara yang ketiga tausiah oleh Ustazah Haja Nurmala dengan tema Spirit Cinta Sambut Ramadan. Acara yang keempat penyerahan tanda kasih yang dilakukan oleh 5 orang perwakilan. Kemudian acara selanjutnya pelaksanaan kuis dan door prize. Seperti biasa Ibu-ibu ya, harap bisa fokus karena nanti kalau ada sedikit pertanyaan dari Ustazah. Jadi kalau sesuai dengan tema, nanti kalau Ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan bisa mendapatkan hadiah. Acara yang kelima seperti biasa penutupan dan doa. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Mari kita buka acara bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Dwi Pelita Sahril selaku Ketua Paguyuban. Kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Windri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustazah Haja Nurmala. Yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus Paguyuban Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Ibu pengunduh acara ini yaitu Ibu Lukman dan Ibu Nur Wajida, terima kasih saya ucapkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama, yang sebagian datang secara luring dan sebagian datang secara daring, dan kebetulan saya juga hanya bisa mengikuti secara daring. Mohon maaf tidak bisa membersamai ibu-ibu di ruangan yang sama karena saya masih menemani anak saya yang kebetulan ada sedikit diberi nikmat sakit. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan lewat silaturahmi ini. Dan tak lupa kami haturkan yaitu salawat serta salam kehadirat
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya sayangi, untuk saat ini kita akan mendapatkan tausiah atau siraman rohani menjelang Ramadan, karena di Jogja nanti kami udah taraweh, besok kami sudah puasa. Tapi di tempat lain ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Mungkin ya karena memang banyak ada perhitungan-perhitungan yang antara satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk besok hari. Dan silaman rohani ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Nurmala, dan saya pribadi dan mewakili keluarga Bapak Sahril, yaitu menghaturkan mohon maaf lahir dan batin apabila kami ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya mohon maaf, mohon dengan keikhlasan agar kami dapat melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan lebih nikmat, dengan lebih lebih mengenal ke diri kita untuk meningkatkan ibadah kita. Di sini juga saya memberikan kami dari ibu-ibu paguyuban yang alhamdulillah kita mengumpulkan sedikit demi sedikit dari ibu-ibu semua. Kita akan memberikan tanda kasih kepada Bapak Ibu penerima, yaitu dari golongan CS, dari security, dari penjaga embung dan penjaga pintu air, juga ada yang dari gudang ya, dari gudang. Jadi jumlahnya ada 47 orang. Semoga itu bermanfaat. Jangan dilihat dari seberapa kita memberikannya, tapi tolong lihat dari rasa pedulian kami, rasa cinta kami dari ibu-ibu pengurus paguyuban untuk Bapak Ibu penerima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Windri Lukman dan Bu Nuwarjida yang jadi pengunduh acara ini, yang bisa mencari semuanya, mulai dari pembicara dan lain sebagainya. Semoga yang mengikuti ini mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa yang terbaik, dan selalu di dalam kebaikan. Semoga lelah-lelah ibu-ibu yang kemarin untuk membeli sembako dan segala sesuatu yang kemarin kita udah usahakan untuk acara-acara kemarin, yaitu kita ke panti asuhan, kita juga optimalkan untuk kegiatan OP, edukasi partisipatif dan pembangunan musyawarah tersebut. Kita ke panti Werda, alhamdulillah kemarin udah terlaksana, dan saya harap nanti karyawati lebih aktif ya kalau kita ada acara-acara seperti itu. Jadi kami senang sekali. Juga ini mumpung saya ingat, kalau ada dari yang sakit, ada yang terkena musibah, tolong diinfokan kepada kami. Ibu, jadi maaf banget, kayak seperti kemarin saya sempat terlambat untuk datang ke Pak Sahlan. Juga ada yang berita yang lelayu, berita yang meninggal dunia. Tapi ya, jadi mohon maaf, mungkin nanti ibu-ibu yang lain yang akan mewakili. Jadi tolong diinformasikan dari karyawati, karyawan, kegiatan seperti itu disampaikan kepada kami.
kami tidak memilih mereka itu siapa, apa jabatannya, tidak. Tapi kami ingin kita sayangin. Jadi tolong sekali lagi tolong kami diinfokan. Jangan segan, jangan malu, jangan apa. Kalau tidak minimal diinfokan ke Mbak Yoza. Nanti Mbak Yoza tolong disampaikan ke Ibu. Biar nanti Mbak Yoza nyampaikan ke saya. Atau misalkan nanti bisa disampaikan, misalkan dari UP bisa disampaikan ke Bu Lukman. Bu Lukman di Sosbud ya, di sosial budaya, jadi bisa disampaikan ke Bu Lukman. Atau juga misalkan ke Pak Mono ya, bisa disampaikan ke Bu Mono nantinya gitu. Jadi banyak yang bisa menerima info itu banyak. Jadi karyawati saya harap tidak, oh kami segan, kami enggak. Semua kita itu sama, kita enggak ada segan, enggak ada apa. Kita maunya saya itu kita guyup, rukun, tentram, damai, sejahtera. Wah, itu yang kita harapkan. Jadi itu aja. Semua kita bisa rukun, guyup, yang seperti saya sampaikan itu. Semua niat kita, niat ibadah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lelah ibu-ibu yang kemarin membeli sembako dan sebagainya, semoga lelahmu menjadi lillah, insya Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi untuk kata sambutannya. Semoga putrinya lekas sembuh ya Bu ya. Dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa lebih fokus lagi untuk ibadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi diingatkan oleh Bu Dwi, saya ingin tambahkan buat teman-teman di sini, rekan-rekan, karena kita juga kadang-kadang kekurangan info ya, siapa yang sakit, siapa yang maksudnya ada berita duka atau apa, nggak apa-apa diinfokan kembali lagi. Namanya manusia sering lupa ya, tempatnya lupa dan hilaf. Tapi itulah gunanya keluarga, saling mengingatkan seperti itu. Dan untuk untuk menghemat waktu, kita masuk ke acara selanjutnya aja ya Bu ya. Acara tausiah yang diisi oleh Ustazah Haja Nurmala dengan tema Spirit Cinta di bulan Ramadan. Silakan Ustazah. Duduk aja Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah acara dibuka. Assalamualaikum pembuka kata. Dengan izin Allah kita berjumpa dalam acara menyambut puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Syahril, yang kita banggakan Ibu Ketua Paguyuban Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, ibu-ibu pengurus Paguyuban dan jajarannya, saya tidak sebut satu persatu ya Bu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua warga dan wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Juga kami hormati Bapak Ibu yang berada di ruangan ini dan juga yang mengikuti online ya Bu ya. Jadi ada 2 acara kita ini. Jadi untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat. Alhamdulillah
pada siang menjelang sore ini Allah memberi kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungannya. Allah beri kesehatan lahir dan batin. Insya Allah bisa beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mendoakan mudah-mudahan putri kita ya Bu ya, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan bisa melaksanakan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita besok di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Tidak apa Bu, kita selawat sedikit apa Bu? Ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu semua, mudah-mudahan salawat yang kita bacakan bisa mengangkat penyakit dan juga Allah beri syafaatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kami kenalkan diri ya Bu ya, mungkin sebagian ibu kita termasuk Ibu Rahmah sudah kenal juga. Nama Nurmala, tinggal dekat UIR Bu, Universitas Islam Riau. Alhamdulillah Bapak dosen, cuman sekarang dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Baik, anak 4 Bu. Ini perkenalan sedikit apa ya Bu ya? Waktu kita ya Bu ya. Iya. Anak 4 orang, 1-2 perempuan. Yang pertama dokter gigi, yang kedua di Inspektorat Wali Kota dia Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Yang nomor 3 kembar Bu, laki. Dua-duanya. Cucu 2. Jadi untuk perkenalan cukup segitu saja. Kami mohon maaf karena ilmu agama ini sangat luas sekali. Di sana sini ada kekurangan, ada kekhilafan, sebelumnya kami mohon dimaafkan. Beliau ani walau ayah, sampaikanlah olehmu walaupun 1 ayat.
Jadi kita semua ini berkewajiban. Ya Bu ya. Kita sharing aja Bu. Saya niat ke sini bukan untuk mengajar, bukan untuk apa ya Bu ya. Cuma niat saya adalah untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya untuk itu kepada kita sudah tahu semua ya Bu ya. Surat apa Bu? Nah nantilah buat pertanyaannya Bu ya. Di dalam surat jadi dalam surat apa kita? Al-Zariyat. Jadi untuk itu kepada kita disarankan, dianjurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Judul kita apa Bu? Spirit Cinta Sambut Ramadan. Mantap kita nih ya. Alhamdulillah. Ya temanya sangat bagus sekali ya Bu Ketua ya. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan adanya cinta kita tetap termotivasi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tetap beribadah, melaksanakan apa Bu? Puasa sunnah juga. Ini di Ramadan kita berpuasa wajib. Nah, wajib kita laksanakan. Sedangkan kita halangan saja itu wajib mengganti. Bu ya. Jadi dengan spirit semangat kita, motivasi kita menyambut Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan kita Allah lindungi dari segala penyakit. Allah bimbing kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk itu kepada kita mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan. Allah alam Bu, tahun depan kita tidak tahu ya Bu ya. Jadi Allah beri pada tahun ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kita beribadah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan juga kita berupaya lebih baik dari tahun kemarin atau tahun-tahun yang sudah lewat. Untuk itu kepada kita termasuk juga saya Bu. Saya mengajak juga saya berusaha di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Ekonomi kita nampaknya ya Bu ya, mohon maaf, tetapi tidak kurang spirit kita Bu ya. Mudah-mudahan nanti minyak gorengnya ketika Ramadan alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan kita doakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini adalah apa Bu? Titipan sementara semuanya. Baik itu kita, baik semuanya harta. Untuk itu selagi kita masih ada, kita bersama-sama ya Bu ya, termasuk juga saya ya, kita manfaatkan, kita pergunakan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Zariyat tadi ya Bu ya, ayat 56 ya disebutkan tadi itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Yang seperti yang kita baca tadi. Jadi untuk itu ya Allah memberi kita kesempatan pada Ramadan yang akan datang ini, kita pergunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah beri ya lindungan kepada kita, Allah beri kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ibadah-ibadah seperti sholat sunat ya Bu ya. Kalau puasa dah jelas ya Bu ya. Insya Allah kecuali kita dalam halangan, larang ya Bu ya.
tetapi kita wajib mengganti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita ini ya semakin hari, ya termasuk juga saya Bu, semakin umur kadang-kadang ibadah itu tidak sempurna Bu. Kalau biasanya bisa berdiri, kadang-kadang udah umur duduk ya Bu ya. Tetapi insya Allah selagi masih muda ini ibu saya semua tengok masih muda, termasuk Ibu Ketua ya, alhamdulillah. Ya, tetapi itu Bu, kalau kita tunggu tua besok beribadah belum tentu sempurna ibadah kita. Sama naik haji itu Bu, saya ingat ketika itu umur 40 tahun menunaikan ibadah, alhamdulillah. Terus saya bilang kan, mudah-mudahan dapat melaksanakan dengan sebaiknya. Kalau sempurna mungkin tak sempurna juga Bu. Jadi apalagi kita udah berumur tua kan sulit juga ya Bu ya. Nah, jadi baik, selagi Allah beri kesempatan kepada kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti sholat-sholat sunat selama ini juga kita kerjakan. Tetapi mungkin di Ramadan ini Allah limpahkan berkahnya, rahmatnya. Lebih dari bulan-bulan yang lain. Kita kejar itu Bu, insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Seperti sholat sunat rawatib. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur berapa rakaat Bu? 2. Kalau sekarang bikin 4 Bu. Ya Bu ya. Sehabis zuhur itu kita buat 2 ya Bu. Biasanya sholat duha kita berapa rakaat Bu? 2. Alhamdulillah. Sekarang mungkin dilebihkan lari biasa. Jadi kuantitasnya juga harus kita tambahkan. Tahajudnya berapa rasanya Bu? 82 juga. Alhamdulillah. Kita syukuri Bu. Sekarang ini banyak yang harus kita syukuri. Bisa 2, alhamdulillah. Yang penting sholat duhanya jangan tinggal. Kalau sekarang ini bulan Ramadan bisa 4, alhamdulillah. Apalagi bisa 12 rakaat. Ini kalau bisa, kalau tidak bisa ya apa boleh buat Bu. Yang penting yang kita laksanakan itu istiqomah. Kalau hari ini 12 rakaat, besok tidak sholat. Berarti itu tidak istiqomah ya Bu ya. Biarlah 2 rakaat, biarlah 4 rakaat, tetapi kita biar rutin. Di bulan Ramadan ini kita tambah juga dengan sholat awabin. Pernah Bu lakukan? Sholat awabin, sholat sunat awabin antara maghrib dan isya. Ya Bu ya. Setelah itu sholat Isra. Pernah dengar? Ya minimal 2 rakaat. Ya 1,5 jam waktunya dari kita melaksanakan sholat subuh. Sholat Isra namanya. Ya Bu. Jadi banyak ibadah-ibadah itu yang bisa kita laksanakan. Termasuk juga sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih itu minimal seumur hidup 1 kali. Ya Bu ya, menjelang Allah panggil kita laksanakan sholat sunat tasbih. Mungkin caranya waktu yang singkat ini tidak bisa disampaikan. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya kepada ibu semua. Ya ilmunya sudah cukup banyak. Termasuk menyambut Ramadan ini. Masalah syaratnya, masalah membatalkan puasanya. Saya yakin dan percaya Bu Ketua, alhamdulillah ibu kita semua sudah mantap ilmunya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita ini ya perbanyak ibadah tadi, termasuk mengapakan Bu istilahnya kita ini ketika sehari-hari diupayakan menjaga wudhu. Yang sehari-hari aja Bu. Nah, kalaupun kita kadang sering juga kurang batal wudhu. Kalau udah batal kita wudhu lagi. Jadi bagaimanapun diupayakan kita berwudhu ya Bu ya. Sebelum tidur itu diupayakan kita berwudhu dan sholat sunat wudhu. Di luar Ramadan kita biasanya sebelum tidur melaksanakan sholat witir. Tetapi dalam Ramadan, apabila kita telah melaksanakan sholat sunat witir, itu tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau ibu mungkin ketika tarawehnya sudah witir, jadi ketika mau tidur tidak usah witir lagi karena sudah
witir. Tetapi di luar Ramadan, mamanya Syawal besok, ya Bu ya. Insya Allah sebelum tidur diupayakan kita melaksanakan sholat witir. Untuk itu kepada kita juga dianjurkan membaca Al-Quran, ya Bu. Membaca Al-Quran yaitu seperti membaca surat Al-Ikhlas. Janganlah kamu tidur, kata Rasul, sebelum kamu khatam bisa Bu khatam satu malam Bu. Gimana Bu ya? Iya, kita dianjurkan menghatam Al-Quran sebelum tidur. Ya, jadi Bu mudah rupanya. Allah itu maha pengasih penyayang kepada hambanya. Baca surat Al-Ikhlas Qul itu sebanyak 3 kali. 1 kali kita baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi sekarang Bu senang untuk menghatam Al-Quran itu. Mohon maaf, kami di PKMT Provinsi itu kebetulan saya juga pengurus di sana. Itu kami mengambil juz. 5 juz 1 orang, kayak di Ibu dan Wanita nih. Ambil 5 juz 1 orang, jadi 6 orang khatam 1 Al-Quran. Di dekat rumah gitu juga Bu, ada Masjid Al-Falah. Dulu 1 juz 1 orang Bu sebulan. Kita programkan, tetapi karena sudah lancar juga, sekarang Ibu tuh minta 2 juz 1 orang dalam sebulan. Alhamdulillah, insya Allah. Teransur-ansur ya Bu ya. Jadi kita upayakan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Surat Al-Falaq dan surat apa Bu? An-Nas. Ya, kalau bisa ditambah dengan ayat kursi. Nah, setelah itu baca sholawat, istighfar, dan juga kita dianjurkan memaafkan semua orang. Ini agak berat sedikit Bu. Kadang-kadang kita nih, ya Bu ya, kalau sudah tersentuh hati itu berat ya Bu. Tetapi itulah sebelum tidur saja kita sudah dianjurkan memaafkan semua orang. Apalagi yang Ramadan Bu. Jadi gini ya Bu ya. Alhamdulillah. Waktu saya sampai berapa nih Bu? Saya mohon maaf nih Bu. Asik cerita. Sampai jam 3. Takut nanti tuh apa waktu ya Bu ya. Mohon maaf. Jadi kita dianjurkan ya sebelum tidur tadi memaafkan semua orang. Jadi sebelum tidur kita ya ada yang terasa Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Ada saudara, ada tetangga. Itu kita dianjurkan juga memaafkan semua orang. Itu baru baca doa tidur ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin masalah ibadah-ibadah yang lain kita upayakan juga baik di dalam Ramadan, di luar Ramadan, apalagi dalam Ramadan nih pahalanya dilipat gandakan. Insya Allah mudah-mudahan ya seperti surah Al-Mulk, Tabarakalladzi itu. Setelah itu kalau memang sanggup, kadang-kadang Bu kita karena sibuk siang bekerja, malam juga kadang udah capek juga ya Bu ya. Diupayakan minimal itulah surah Al-Mulk Tabarakalladzi itu. Kalau bisa ditambah dengan surat apa Bu? Surat Yasin. Ya memang ada surat-surat yang lain. Jadi kita upayakanlah melaksanakan ibadah kepada Allah itu semaksimal mungkin. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin masalah-masalah ibadah sunan ya Bu ya, kita dianjurkan juga untuk bersedekah ya. Alhamdulillah Ibu Ketua kita ya sudah bersedekah, mudah-mudahan Allah terima, Allah balas dengan rezeki yang banyak, dengan ya rezeki yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin ya kita semua ya Bu ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah ya, selanjutnya mungkin perbanyak istighfar. Di dalam Ramadan itu pasang niat dulu Bu. Insya Allah spirit kita insya Allah akan Allah bantu. Innamal a'malu binniyat. Niat itu dulu kita apakan. Saya bagaimana khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini 3 kali. Niat Bu. Tetapi kalau memang dapatnya 1 kali, alhamdulillah. Saya tengah malam mau sholat tahajud. Ya. Zikir-zikir kan Bu. Banyak zikir-zikir ya. La ilaha illallah, malah kita dianjurkan apabila kita mau dipanggil oleh Allah SWT itu
membacakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau semasa hidup kita saja kita susah berzikir la ilaha illallah, kira-kira ketika Allah panggil bisa tak kita nyebut, Bu? Jadi makanya kita banyak zikir, mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang kita laksanakan ketika Allah panggil juga kita tetap dalam menyebut kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya ya, untuk kita bersama-sama juga kita amalkan tentunya di dalam Ramadan ini memberi makan untuk orang berbuka, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak mengurangi ibadah orang yang jadi untuk itulah Bu, perbanyak ibadah kepada Allah SWT, karena kita diciptakan oleh Allah itu perbanyak ibadah kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Ramadan ini kita sambut dengan gembira. Bagi kita yang menyambut dengan gembira, mudah-mudahan Allah hindari dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu kepada kita Ramadan ini kita sambut walaupun bagaimana ekonomi kita ya Bu ya, kita sambut dengan gembira. Kepada kita perbanyak doa. Doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan ya Bu ya, mau tarawih malam lagi ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi untuk itu kepada kita, marilah kita sambut Ramadan dengan gembira. Marilah kita puasa bulan yang sangat mulia, bersyukur serta gembira pada yang maha kuasa. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Berpuasa dengan ikhlas, tarawih janganlah lupa. Sebulan kita lakukan puasa bulan Ramadan. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Terima kasih Ibu semuanya. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, ya di sana ada keberkahan, ada keampunan dan ada kemenangan. Mudah-mudahan semua itu kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah itu kita jangan lupa juga melaksanakan ibadah puasa 6. Dan jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah ibadah Ramadan kami Allah. Kadang-kadang Bu termasuk saya kalau dah pakai baju baru, kalau dah bikin kue ya Bu ya, lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan ibadah kita Allah terima dan Allah sampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bisa dimaafkan Ibu? Iya, selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita Allah terima dan juga Allah bimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tausiah oleh Ustazah Haja Nurmalah. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengisi dengan ibadah ya Bu ya. Karena segala pahalanya dilipat gandakan. Memang godaan dunia pada saat bulan Ramadan banyak. Betul. Ya Bu ya. Baju lebaran, kue-kue lebaran, pulang kampung gitu. Tapi jangan sampai terlupa karena kita belum tentu
bisa menikmati bulan Ramadan di tahun berikutnya kan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Seperti Ustazah tadi bilang, inamal akmalu biniat. Semua diawali dari niat. Mungkin Ramadan kemarin kita tidak memanfaatkan secara maksimal, tapi diniatkan lagi kembali ya Bu ya Ustazah ya. Iya. Misalnya bikin target hatam Qurannya berapa kali, salat sunnahnya ditingkatkan lagi. Kemudian salah satu tanda keimanan dari seorang muslim itu salah satunya bergembira menyambut Ramadan ya Ustazah. Karena di bulan Ramadan ini banyak keberkahan. Salah satunya adalah turunnya Al-Quran ya Ustazah ya. Jadi makanya Allah sangat memuliakan bulan Ramadan. Allah sendiri saja sangat memuliakan bulan Ramadan, apalagi kita yang makhluknya. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya Ustazah ya. Boleh. Untuk pertanyaan mungkin boleh Ustazah. Boleh. Boleh. Oh gitu. Untuk 2 pertanyaan pertama dari Ustazah kali ya Ustazah. Oh dari kami. Boleh, nanti saya tambahkan. Buat ibu-ibu buat ibu-ibu jamaah atau bapak-bapak yang ingin ikut, ada bapak-bapak juga. Yang buat peserta jamaah di sini maupun online bisa mengikuti kuis ya. Sesi pertanyaan. Silakan Ustazah, 2 pertanyaan pertama diberikan oleh Ustazah langsung ya. Baik, ibu-ibu semua, mohon maaf, mohon izin Ibu Ketua. Ya. Pesertanya dan kesini ya. Ya. Baik, setelah sebenarnya banyak mau disampaikan Bu, tetapi ingat waktu kita ya Bu ya. Pertama, saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Saya ingin menanyakan surat apa dan ayat berapa masalah perintah puasa. Nah, silakan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Gimana? Iya, alhamdulillahirabbil alamin, Ibu ya. Tuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kali lagi ya Bu ya. Baik, untuk itu kepada kita semua, ya tadi Ibu tadi udah menyampaikan, alhamdulillah benar Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya kepada ibu-ibu ya, ada Bapak juga Bu? Ada. Bapak tadi online ya. Online dia ya. Baik ya. Perintah oleh Allah SWT diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, yaitu terdapat di dalam surat apa dan ayat berapa. Siapa yang ibu lah yang nunjuk orang ini, saya nggak tahu dia. Nah, saya nggak tahu, biar ibu ini yang nunjuk. Ya, Bu Ram. Iya, benar. Terima kasih. Aplauslah dulu nah Bu. Fokus ya mendengarkannya. Terus Silakan Bu yang online nih, tanyakan yang online. Oh, kalau yang online apa kurang cepat atau gimana? Boleh kalau yang online mau ikutan. Tadi Ustazah sudah sampaikan sebelum tidur ada beberapa sunnah ya. Bisa disebutkan salah satu sunnahnya? Siapa bisa? Ya, sunnah sebelum tidur. Boleh? Mau tanya Bu. Oh, Bu, mau jawab Bu. Boleh. Nggak apa-apa, banyak ceritanya. salah satu aja. Salah satunya boleh. Bu Eli coba dulu, nanti kita sampaikan. Dulu. Udah? Bu, mau jawab Bu. Silakan. Ya, boleh, Betul, silakan tambahkan, termasuk Bu. tambahan. Ya, betul. Boleh, betul. Silakan Bu. Bu, Erawati Bu, dari irigasi Rawa 1 Bu. Oke Bu, silakan. Sunnahnya berwudu, Ya. surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi,
dan memaafkan semua orang dan surat Yasin. Ya. Dua-duanya dikasih? Dua-duanya dikasih. Iya. Iya. Berarti tadi sudah berapa? 4 ya? 4. Oh, baru Dan 4 orang. tapi 4 orang ya? Iya, 4 orang. Satu lagi ya. Satu lagi, sholat apa yang itu sekali seumur hidup? Salat tasbih. Ibu? Bu, iya Bu. Paling kurang. Paling kurang sekali seumur hidup. Ya. Iya, betul. Salat. Kenapa? Terus ada satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Kapan waktu pelaksanaan sholat awabin? Ya? Ya, betul. Berarti pada fokus semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf ya, Brianti. Oh, oke. Berarti tadi yang mau menjawab pertanyaan Mbak ada Lin. 6 orang ya. Ya, Bu. Saya mau nanya sebentar sama Ustazah. Oh, silakan, Boleh ya? Bu. Boleh, Boleh, Bu. Ustazah tadi kan disampaikan kalau sholat sebelum subuh itu sholat Isra. Itu sama enggak dengan yang sholat fajar? Sholat Isra dengan sholat fajar itu sama enggak? Mohon maaf ya Bu ya, kalau sholat Isra ini setelah subuh itu lebih kurang kan termasuk duha yang pertama sebenarnya itu. Setelah 1,5 jam sebelum istilahnya setelah 1,5 jam dari sholat subuh. Memang sholat subuh kita jam 5. Jadi kita laksanakan jam 6.30. Itu yang dinamakan sholat Isra. Ya, gitu. sholat suruh namanya Bu. Sholat suruh. Sholat suruh ya Bu. Ya. Sama dengan sholat suruh. Tahu Bu. Ya Bu, kalau sholat fajar biasa sebelum subuh. Belum. Ya sebelum subuh, makanya kalau suruh memang kita paham. Tadi kok sholat Isra saya juga agak takut. Iya sama Bu. Terus yang kedua, sholat tasbih. Sholat tasbih itu katanya untuk pelaksanaan pagi, siang atau malam itu kan berbeda. Ya. Ya. Kalau yang saya tanyakan, kalau yang siang atau kita melaksanakan pagi atau siang, itu 1 salam atau 2 salam? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya juga. Kalau kita laksanakan pada siang hari, itu kita laksanakan itu dia ada yang dua rakaat 1 salam. Ya Bu ya, ada yang 4 rakaat 1 salam. Jadi kalau memang perbedaannya itu kalau memang di malam hari itu kita laksanakan itu berapa rakaat? 2 rakaat itu ya Bu ya. Itu kita laksanakan kalau tidak salah saya pada malam harinya kita laksanakan itu 4 rakaat Bu. 1 salam. 4 rakaat 1 salam ya? Ya, kalau memang pada siang hari itu ya 4 rakaat. Jadi kalau memang keutamaannya sholat itu kan istilahnya itu kita laksanakan pada malam hari. Bu ya, mohon maaf dulu sebentar Ibu. Ya. Kita laksanakan karena pada malam hari itu kita kan waktu agak panjang ya Bu ya. Jadi kepada kita pada malam hari kita laksanakan itu 4 rakaat 1 salam. 4 Pada rakaat 1 siang salam. hari ya 2 rakaat 1 salam. Ya. 1 salam 1 salam. Ya Oke. kalau pertama Terima kasih Bu.
Ya Bu, terima kasih. Kalau ada kesalahannya mohon dimaafkan ya Bu ya. Saya itu masih kadang bingung kalau biasanya kan memang malam, melaksanakannya malam 1 kali ya. Ya, kalau memang 2 rakaat 1 salam, dia tetap 4 rakaat Bu. Ya, kita kan membaca tasbih itu ya Bu ya. Ketika kita waktunya kita baca, 100 kali. ya pada waktu pagi hari sebelum matahari ya Bu ya, itu setelah sholat subuh baru kita laksanakan. Tetapi ini kita laksanakan pada siang hari ya Bu ya. Jadi kalau memang sholat apa ini sesudah mengerjakan sholat zuhur boleh juga ada di sini Bu. Setelah mengerjakan sholat asar sebelum matahari terbenam. Jadi sebenarnya kalau sholat yang apa ini kita tidak laksanakan sesudah asar karena sholat sunat itu jarang dilakukan sesudah asar ya Bu ya. Sesudah bangun tidur. Jadi untuk melaksanakan sholat tasbih ini kita upayakan ya bacaan-bacaannya itu minimal ya 300 kali tasbih ya Bu ya. Mudah-mudahan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah baca Al-Fatihah kita baca 15 kali. Ya Bu ya, setelah itu sehabis ruku 15 kali juga. Setelah itu dia habis iktidal kita baca. Kalau habis itu 10 Bu. Sehabis kita baca ayat itu 15. Hah? 10. Sesudah kita ruku itu 10 kali. Setelah nanti iktidal 10 kali. Setelah sujud, ketika sujud kita setelah bacaan subhana rabbiyal a'la 10 kali. Setelah itu ketika kita habis duduk antara 2 sujud 10 kali. Sebelum berdiri diupayakan baca 10 kali. Jadi 1 rakaat itu minimal 75 kali ya Bu ya. Jadi kalau memang bisa 75 satu apa Bu? 1 rakaat. Jadi untuk itu kepada kita upayakan melaksananya minimal ya Bu ya, minimal itu kita laksanakan itu 2 rakaat dan 2 salam ya Bu ya. Kalau bisa juga 4 rakaat 1 salam. Jadi keutamaan-utamanya banyak sekali. Mudah-mudahan sebelum Allah panggil kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terima kasih Ibu. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Satu pertanyaan. Terima kasih Ibu. Iya, makasih Bu. Kita melaksanakan puasa 6 Bu. Iya. Apakah boleh ada 2 niat? Kan puasa 6 Iya. ada niat lain itu. Iya. Menggantikan ada menggantikan atau ada niat nazar. Ya. Oh, nazar ya Bu ya. Kalau nazar itu bernazar sunnah, menggantinya wajib. Ini yang harus kita Bu, masalah bernazar-nazar ini kalau memang bisa kita upayakan untuk apa Bu? Ya kalau bisa, kalau rasanya berat tidak usah kita bernazar. Tetapi kalau itu juga bisa untuk apa? Itu kita upayakan untuk melaksanakannya adalah wajib. Jadi mamanya kita bernazar, selamat anak saya sehat atau yang lain anak saya lulus, itu wajib diganti. Kecuali mamanya puasanya Senin Kamis. Jadi niatnya tetap mengganti dulu Bu. Ada juga bermacam pendapat seperti kita melaksanakan qada puasa. Tetapi kita buatkan di hari mamanya ketika bulan apa namanya itu?
bulan Rajab, bulan Sya'ban namanya Bu ya. Jadi untuk itu kepada kita ya kita upayakan mengganti dulu. Membayar nazar. Nazar itu karena itu wajib Bu. Karena ibu mamanya ambil mamanya di bulan Syawal, diambil Syawal. Itu tidak bisa kalau nazar itu tetap diganti dulu Bu. Iya. Diganti dulu berdiri sendiri. Itu kalau nazar wajib kita laksanakan. Kita tidak bisa samakan dengan puasa yang lain ya Bu ya. Mamanya kita ada ketinggalan puasa, kita cobalah ambil mamanya untuk puasa nazar. Jadi kalau nazar dengan untuk ganti puasa itu istilahnya kalau ganti kan jelas kayak Ramadan. Tentu harus ada ganti ya Bu. Sama dengan itu kalau nazar tuh kita ganti dulu, nggak bisa disambil dengan yang lain. Berarti satu niat ya Bu ya. Satu niat aja ya nazar. Tetapi mungkin kita bisa laksanakan ketika di hari Kamis, bisa di hari Senin ya Bu ya. Jadi untuk itu kepada kita kalau memang ada bernazar itu pikir-pikir dulu Bu. Kalau berat ya rasanya jangan pasang nazarnya, kalau bisa yang ringan-ringan saja. Kalau bisa yang ringan saja. Jadi untuk mengerjakan sholat sunat tasbih tadi mohon maaf Ibu dikerjakan pada malam hari ya Bu ya. Ini waktu malam hari ya makanya 4 rakaat pada malam hari ya Bu ya. Pada siang hari 2 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 salam. Dijadikan 2 rakaat salam akan. Tetapi kalau dikerjakan pada siang hari, ini mohon maaf Ibu, maka 4 rakaat itu harus dijadikan 2 rakaat. Jadi pada malam hari kita lakukan, kita kerjakan pada malam hari, maka 4 rakaat itu harus dijadikan 2 rakaat. Ya. Dan pada siang hari, ya Bu ya. Ini kalau yang 4 rakaat, itu pada malam hari. Untuk mengerjakan sholat tasbih itu boleh dikerjakan pada malam hari. Boleh pada siang hari. Kalau dikerjakan pada waktu malam hari, maka 4 rakaat itu harus dijadikan 2 rakaat 1 salam. Dan akan tetapi kalau dikerjakan pada siang hari, maka 4 rakaat itu menjadi 1 salam. Ini kita luruskan ya Bu ya. Jadi 4 rakaat pada siang hari 1 salam, pada malam hari 2 rakaat, juga 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu 2 salam pada malam hari, dan pada siang hari 4 rakaat itu 1 salam. Mohon maaf ya Bu ya kalau ada yang kurang pas. Bisa dimaafkan Ibu? Terima kasih. Apa Bu udah tadi Bu? Udah ya, terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau lagi dapat dijawab. Kalau salah itu dari saya, kebenaran itu dari Allah. Silakan kalau ada yang ingin penasaran bertanya mengenai Ramadan ya, mumpung ada kesempatan. Ya, boleh silakan. Ini bertanya inilah yang jelasnya. Iya Bu. Enggak apa-apa kok. Kan enggak payah-payah dengan Bu. Nah, ya senang-senang aja Bu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita kan istri dengan Bu. Jadi kita Iya. Betul. Iya Bu. Kita tiduran Ibu. Sahur. Bangunnya udah sholat subuh. Sementara kita kan puasa nih Bu. Kita puasa kita berbuka atau kita mandi dulu atau gimana dulu? Mandi dulu. Baik Ibu. Ya. Oh. Ya. Iya. Baik Bu. Itu mungkin udah alamiah ya Bu ya. Enggak apa-apa Bu. Selagi bisa dijawab. Ya, kalau salah itu dari saya sendiri, benar dari Allah.
Baik Ibu yang saya hormati, tentunya kita di bulan Ramadan itu sebabnya itu ibadah juga Bu. Itu juga ibadah. Kalau enggak kita dikutuk malaikat pula Bu. Ya. Jadi ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ibadah ya Bu ya? Baik Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih pertanyaannya. Kita sebagai seorang istri, Bu ya, sebelum Ramadan ini insya Allah kita semua karena sudah terbiasa saling memaafkan. Kadang-kadang orang Bu mohon maaf beratnya dengan suami minta maaf. Kalau dengan yang lain cipika-cipiki ya Bu ya. Jadi mungkin sebelum Ramadan ini kami tambahkan juga terutama kepada suami, orang tua, karena kita mengharap ridho Allah, mengharap ridho orang tua, juga mengharap ridho suami. Jadi itu kewajiban kita Bu. Kalau saran saya, apabila kita sudah berhubungan, mohon maaf nih Bu, upayakan mandi dulu sebelum tidur. Cuman mohon maaf, situasinya kadang dingin malam lah Bu ya. Kita tidak kuat mandi umpamanya Ibu. Ketika itu udah sahur tadi itu Bu? Belum. Ketiduran. Oh iya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subuh saja ya Bu ya, kalau memang terlambat, cuman jangan melihat lagi. Beda siang hari nanti aja enggak gitu Bu. Apabila kita dibangunkan oleh Allah ketika itu, bersegera. Mandi cepat. Malah kita disuruh melaksanakan sholat sehabis mandi. Jangan sholat karena kita belum mandi. Makanya sebelum tidur diupayakan kita dianjurkan berwudu. Sudah dibersihkan, kita berwudu. Makanya kita dianjurkan setiap saat itu berwudu karena kita tetap dalam keadaan suci. Dan juga kita ya Bu ya dianjurkan sholat sunat wudu. Tetapi ketika itu mungkin tidak sempat sholat sunat wudu yang wajib lagi yang kita kerjakan. Jadi untuk itu kepada kita ya diupayakan mandi sebelum tidur. Ini Bu kalau memang bisa di Ramadan, takut juga kita besok kan. Kadang-kadang udah capek malamnya. Sahurnya lewat. Subuhnya sudah apa Bu? Sudah lewat juga. Jadi ketimbang itu enggak apa-apa Bu. Itu biasa itu. Istilahnya kita tidur itu kan nikmat Bu. Jadi untuk itu kepada kadang Bu, alarm ini kadang berbunyi dia, tapi kadang bunyi sendiri. Karena kita sudah capek, mungkin tidak ada masalah. Ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap saat kita jangan lupa ya. Kalau memang bisa sehabis sholat itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya zikir itu diperbanyak Bu. Sebenarnya banyak mau disampaikan tapi mengingat waktu kita terbatas. Bu Ketua mohon maaf. Jadi masalah sholat tasbih tadi ya Bu ya. Jadi tidak ada masalah Bu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kalau caranya mungkin saya yakin percaya ibu-ibu semua di sini sudah laksanakan sholat sunat tasbih. Amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Ya. Jazakillah khair Ustazah Haja Nurmala untuk saya mau pantun nanti ya Bu ya. Untuk pengajiannya saya tutup sampai sini aja Bu ya. Tapi kok nanti setelah ini ada acara namanya tanda kasih. Untuk Ibu pantun dulu atau saya tutup dengan doa kafaratul majelis? Terserah. Pakai doa lagi enggak? Tutup doa kafaratul majelis aja. Boleh baca doa. Pakai doa. Untuk doa untuk sebagai penutup doanya saya sampaikan dengan langsung ke Ustazah Haja Nurmala doa kafaratul majelis. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin kita menjelang Ramadan ini juga berbanyak doa, sehabis Ramadan juga berdoa, setiap saat juga kita harus berdoa.
Marilah kita berserah diri kepada Allah SWT, ya. Putri dari Ibu Ketua kita tadi, ya, yang dalam keadaan sakit, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kekuatan lahir dan batin, mudah-mudahan bisa di bulan Ramadan ini beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua tetap dalam lindungan Allah, diberi kesehatan lahir batin, bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة وسلامة وصحة وسلامة وصحة بكرية يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة وسلامة وصحة وسلامة وصحة على هذا الجماعة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Kembang melati sungguhlah indah di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada khilaf dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari dan penutup pengajian dari Ustazah Haji Nurmala. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pemberian tanda kasih yang diwakilkan oleh 5 orang perwakilan. Ustazah silakan dimakan. Untuk sambil menunggu perwakilannya, sudah untuk yang door prize-nya ininya Bu Eri, Bu Syafrida, Bu Anissa, Mbak Yoza, Mbak Winda, Watri, Sally, Sarah dan Mbak Atum. Waalaikumsalam. Untuk yang menjawab pertanyaan kuis tadi sudah ada 6 orang. Nanti hadiahnya setelah penyerahan tanda kasih ya. Sudah kumpul semua ya. Silakan Ustazah ya. Iya, makasih. Yang mana? Ada berdiri. Maaf ya nunggu tadi. Tadi acaranya dari awal sampai karena dengan yang nonjok ya. Kalau Bapak Jessica. Ini